Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tema 9, subtema 2, pembelajaran 4, lanjutan dari pembelajaran 3, yaitu materi pelajaran PPKN, hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Tentu pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas apa itu hak dan kewajiban. Nah, kita kaitkan dengan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kewajibannya apa? Tentu yang pertama harus menjaga sumber daya alam yang ada agar ketersediaannya selalu ada, bisa dimanfaatkan. Menghemat penggunaan sumber daya alam itu juga kewajiban. Jangan mentang-mentang banyak sumber daya alam di lingkungan kita menggunakan semaunya, itu tidak boleh. Kita harus juga menghemat agar kala anak cucu kita masih bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Sekiranya kegiatan tersebut tidak begitu penting, maka kurangilah. Jangan banyak menghabiskan sumber daya alam. Sumber daya alam gunakan seperlunya. Kewajiban yang lain yaitu menggunakan peralatan atau teknologi yang ramah lingkungan. Apalagi di era seperti ini banyak teknologi modern yang sifatnya atau pengaruhnya banyak merusak sumber daya alam. Kita harus berkewajiban menjaganya. Melakukan reboisasi, tahu artinya reboisasi? Yaitu penghijauan kembali atau penanaman kembali. Hutan-hutan yang sudah gundul atau banyak ditebang, kita hijaukan dengan cara menanam kembali agar sumber daya alam kita tetap lestari, banyak binatang di dalamnya, udaranya semakin sejuk, tidak semakin panas. Seperti saat ini udara semakin panas karena bumi kita ini banyak pohon-pohon yang ditebang, lebih banyak bangunan daripada tumbuhan, mengakibatkan udara yang ada di sekitar kita akan semakin panas. Berikutnya, kewajiban yang lain adalah menggunakan energi alternatif untuk mengganti sumber energi utama. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu energi yang tidak akan pernah habis. Contoh apa? Matahari, air, angin, itu adalah contoh dari energi alternatif. Itu adalah kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. Kalau tadi kewajibannya, terus sekarang haknya apa? Masyarakat terhadap sumber daya alam. Haknya yaitu memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan cara menikmati dan menggunakan seperlunya. Itu adalah hak. Misalkan kita baru menanam sayuran, kewajiban menyirami, haknya apa? Kita panen, itu adalah hak kita. Namun dengan batasan yang tidak melampaui batas. Itu tadi adalah hak dan kewajiban masyarakat atau manusia terhadap sumber daya alam. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Membuat laporan hasil wawancara. Setelah pembelajaran yang lalu kalian melakukan wawancara, membuat soal wawancara, baru saatnya membuat laporan hasil wawancara. Perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara, kalian harus menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan itu sifatnya jangan bulet, jangan bertele-tele, sehingga orang yang kalian wawancarai malah bingung mendengar pertanyaan kalian. Jadi harus singkat, padat, dan jelas itu pertanyaan. Menyusun pertanyaan yang sesuai dengan tema wawancara. Tema dan pertanyaannya harus sesuai. Temanya misalkan pertanian, jangan tanya tentang masalah bangunan. Itu tidak klop, tidak sinkron. Berikutnya, pertanyaan tidak boleh bermakna ganda, artinya maknanya double dua, tidak boleh. Kalau sudah ditanyakan di atas, di bawah jangan ditanyakan lagi. Hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. Jadi pertanyaan jangan menyeleweng, nyelintang dari materi yang ada. Dan kalian harus ingat, dulu pernah saya bilang, dalam membuat kalimat wawancara, kita harus mengacu pada pertanyaan adik Simba. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, ya. Itu harus ada itu pertanyaannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris disingkat dengan 5W1H. Itu adalah cara membuat pertanyaan. Lah, setelah nanti membuat pertanyaan, lakukan wawancara dengan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya
Kalian tulis apa itu hasilnya, dipindah ke dalam sebuah buku, dibuat dengan tulisan yang baik, kalimat dengan kalimat ditata dengan baik, sehingga nanti jadilah sebuah laporan hasil wawancara. Dan paling akhir nanti kalian tarik kesimpulan dari laporan tersebut tentang wawancara yang telah kalian lakukan. Mungkin itu sampai di sini dulu pembelajaran 4 tema 9 subtema 2. Semoga membantu belajar kalian di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.